Halo, ini dengan Buce. Saya adalah Executive Board Indonesian Diaspora Network Global. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Dubes kita dari Oman, di Oman. Bapak siapa Pak? Bisa perkenalkan diri? Oh iya, saya Muhammad Irzan Johan, Dubes LBBP untuk Oman dan Kesultanan Oman dan Republik Yaman. Jadi saya pegang dua. Oh gitu. Gitu. Jadi Saya Oman, juga senang nih ketemu dengan Buce nih. Buce nih udah familiar kalau di medsos. Saya lihat bukan main. Saya agak takut nih diwawancara dengan seorang yang benar-benar sudah go internasional wawancaranya. ya entahlah, satu kehormatan bagi kami bahwa Pak Ihsan bisa share sedikit cerita-cerita dari Oman ya. Teman-teman kita diaspora dunia juga pengen tahu. Ya, ini di belakang ini gambar apa Pak? Gedung di mana ini? Ya, kebetulan saya memakai background ini gedung ke embassy kita, KBRI kita. Tidak jauh dari rumah saya. Saya kebetulan di Wisma saya. Oh, ini di Wisma Pak ya? Di Wisma. Ya di Wisma itu kalau di belakang itu gedung embassy untuk di KBRI di Oman. 5 menit aja dari Wisma jalan. Enak juga ya. Wah. Iya. Tempatnya juga bagus ya, gitu ya. Amin. Amin. Ya. Nah, kita pada pengen tahu nih Pak Dubes ya. Jadi sebenarnya gimana sih komposisi, banyak enggak orang Indonesia di sana Pak Dubes? Ya, kalau kita lihat memang sebelum moratorium, sebelum saya di sini tentunya 2015 itu hampir 45.000 pekerja Indonesia di sini. WNI-nya dia umumnya 80% tuh informal kerja, 30 hanya 20% yang formal. Tapi setelah terjadi moratorium dan terakhir tahun ini juga melaksanakan amnesti dari Kesultanan Oman, sekarang kurang lebih tinggal ya sekitar 6.000 lah, 6.000. Di mana hanya sekitar 20% saja yang bekerja formal, selebihnya informal gitu. Dan diaspora di sini, ya saya kebetulan sangat dekat dengan ketua diaspora yang baru, Bung Bilman Marpaung. Mungkin Anda juga pernah lihat wawancara saya dengan dia, karena memang saya kalau hari libur saya tersempatkan ya dengan pengalaman dengan keahlian saya back to basic lah. Senang juga kayak Bung Buce ini sebetulnya. Gitu ya. Oke. Jadi sebentar, ini maksudnya 6.000 ini yang masih punya paspor Indonesia, karena itu kan beda, warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia. Kayak di LA kan kita sebenarnya 60.000 diaspora Indonesia, tapi kemarin waktu pemilu yang dikirim setelah pemilu cuma 15.000. Berarti yang punya paspor hijau 15.000. Nah di Oman gimana Pak Dubes? Di Oman ini 6.000 itu ada yang punya paspor resmi, ada juga yang sudah menjadi punya warga negara di sini, dan yang terbanyak adalah kaburan. Oh, apa itu kaburan? Ilegal. Kaburan itu mereka PMI yang bekerja terus dia lari sehingga dia tidak punya, makanya dia dapat di amnesti kemarin itu sekitar 200 orang kami pulangkan. Jadi dia tidak resmi di sini. Cuman dia bukan anggota diaspora tentunya kan karena dia kaburan. Tapi 6.000 itu termasuk mereka itu. Jadi diasporanya sendiri ya kurang lebih 4.000-an lah. Ya, berarti diaspora Pak. Kalau walaupun dia ilegal apa gitu adalah diaspora kan? Tidak. Iya. Karena kan orang yang keluar dari negara ya diaspora ya. Iya. Cuman mereka susah dihubungi. Saya bilang ini bukan diaspora lah, kabur. Ketemu saya takut dipulangin. Iya. Saya bilang kenapa takutnya? Ya Pak Dubes, kan saya bersalah katanya. Pak Dubes kan akan melaksanakan tugasnya untuk memulangkan. Saya bukan ingin memulangkan Anda, melindungi Anda. Gitu ya. Ya. Nah, jadi komposisi masyarakat kita di sana ini kan kayak ada seperti Vina. Ibu Vina kan adalah eksekutif juga ya, kerja di company gitu. Itu kebanyakan apa nih sebenarnya masyarakat Indonesia di Oman Pak Dubes? Ya lebih banyak yang non formal lah. Yang kayak Ibu Vina itu cuma 10-20% saja. Bahkan sekarang sudah berkurang dengan ada omanisasi kan. Banyak benar tenaga profesional kita habis kontraknya dan pulang. Apalagi seperti misalnya pilot-pilot yang bergabung dengan Oman Air sudah nggak ada satupun. Oh gitu. Oh justru banyak pilot dari orang Indonesia, banyak pilotnya. Oh banyak. Bahkan teknisi kan dia ada kerjasama dengan GMF ya pesawatnya kan. Nah itu mereka di sini banyak.
Pramugari juga banyak sekarang ya, tinggal 1-2. Itu pun juga kontraknya sudah habis. Kalau pilot yang terkenal itu ada, saya dengar namanya siapa ya, Iwang itu dia sudah jualan di BSD. Udah nggak kerja lagi, dia jualan nasi biryani gitu. Asik. Nah, tapi lumayan juga banyak orang Indonesia berhasil, rumahnya gede-gede ya, sampai bisa main golf di dalam. Kayak ketua diaspora Indonesia Pak Bisman ya. Saya lihat waktu itu golf di dalam rumah. Bukan begitu. Di sini itu kalau sekelas Bung Dirman itu, dia punya rumah memang sebesar itu. Ya, dan kebetulan itu saya ketemu sama beliau tuh sekali, dia main golf kok jelek sekali gitu. Saya kebetulan hobinya golf kan. Tapi sekarang udah nggak pandai. Cuman saya karena saya sudah lama sekali, jadi apalah orang bisa atau tidak. Bilang, Bung Dirman, Anda nih bagus, Anda kurang latihan. Oh siapa tuh bos? Entah kenapa terus dia ya karena dia juga orang pintar kan, dia buka YouTube, buka apa juga, akhirnya dia latihan di rumah. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya ketemu lagi, saya sudah kalah sebenarnya. Saya bilang, main di mana Anda? Ya ke rumah Pak Dubes. Ke rumah, loh sudah punya jaring, sudah punya apa? Nah, memang rumahnya besar, jadi ada satu sisi ruangan dia pemanfaatan itu. Kalau saya lagi pusing, kan dia work from home kan, lagi istirahat 10 menit aja dia sudah mukul lagi. Bagus, saya bilang, improve cepat. Gitu. Tapi kalau lapangan golf di sini sebetulnya bagus-bagus. Ada 5 lapangan golf di sini cukup baik lah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini yang kita kan juga pengen tahu nih, karena mungkin banyak juga, saya terus terang saya tuh bingung antara Oman, Bahrain, Kuwait. Saya tuh tidak kebayang itu di mana, itu bedanya apa gitu. Saya tuh tidak kebayang. Nah, tapi anyway, kita tidak mau ke geografi. Kita mau tanya nih Pak Dubes. Apa maksudnya ini, apa yang membuat Oman itu penting bagi Indonesia, dan apa membuat Indonesia penting bagi Oman? Kira-kira itu apa? Begini, pertama adalah memang politik Oman dengan Indonesia sama, bebas aktif. Oh, bebas aktif. Dia tidak Oman ini di dalam anggota GCC ya, mereka itu tidak memihak ketika ribut Arab Saudi dengan Kuwait ya kan, saling membench, dia tidak memihak. Antara Iran juga tidak memihak. Begitu juga dengan kondisi Yaman. Begitupun Indonesia, itu kesamaannya. Lalu kepentingnya Oman dengan Indonesia di bidang perekonomian, kita memang masih defisit. Ekspornya banyak dari Oman. Kita sangat membutuhkan biji besi dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa posisi Oman sendiri untuk minyak dan sebagainya over ya. Tapi sekarang memang agak menurun. Nah, untuk kepentingan Indonesia ke Oman, Indonesia banyak yang nggak tahu. Waktu saya jadi dubes, Anda di Oman di mana tuh? Di mananya Dubai? Nah, ini yang perlu kita gali bersama-sama, tentunya dengan diaspora. Bahwa Oman itu potensi yang bagus. Kenapa? Mereka memang kalau kita mau jualan di sini hanya 6 juta penduduknya. Tapi ya ibarat kalau kita jual sendal jepit, mana lebih enak? Jualan di Jakarta apa di Oman? Di Jakarta 9 juta, 10% 900. Kalau di Oman 6 juta, 10% 600. Ya, ibaratnya begitu. Tapi jangan lupa bahwa Oman ini bisa dijadikan hub bagi negara-negara tetangganya seperti Yaman, Dubai, dan juga Afrika Timur. Gitu. Oh, jadi hub, maksudnya tuh menjadi tujuan dari situ, terus ke tetangga-tetangganya. Nah, iya, ditambah lagi Oman ini sekarang lagi merubah untuk tidak bergantung dengan minyak. Jadi dia banyak daerah-daerah free zone seperti Dukum dan lain sebagainya untuk mendatangkan investor, meminat investor untuk membangun misalnya bank. Seperti contohnya kemarin saya ada sedikit webinar dengan para pengusaha di Indonesia, salah satunya Wings Group, yang mie sedap itu, ya. Itu kalau Indomie kan sudah ada pabriknya di Yaman. Saya bilang, Anda bikin pabrik di sini deh. Waduh, saya bilang, berapa nih Pak pasarnya? Jangan lupa, kita aja dapat dari Dubai itunya Indominya, mie sedap Anda. Oh ya, katanya bilang gitu. Dari mana? Dari Dubai dan dari Abu Dhabi. Saya bilang, apa Anda nggak bangun sini? Kita bisa lempar ke Yaman, bisa lempar ke Somalia, dan juga tempat-tempat lainnya. Oh, yang menarik, bilang. Gitu. Sebentar Pak Dubes, saya agak bingung. Kenapa? Apakah memang Oman itu adalah hub atau apa? Kenapa airportnya bagus?
Atau memang ada international flight dari Jakarta langsung ke Oman, sehingga harus melalui Oman baru ke negara-negara lain. Kenapa? Maksudnya itu kenapa? Inilah karena masalah pandemi. Kalau sebelum pandemi kan Oman Jakarta kan 1 hari sekali, bahkan ada yang 2 kali, bahkan jadi seminggu 8 kali. Itu apa yang tidak bisa kita lakukan kalau tidak ya, bisnis di sini. Makanan frozen aja untuk frozennya ya cuma 7 jam terbang, 7 sampai 8 jam. Jadi ibarat kita pesan pesan nasi rendang pagi hari, sore hari sudah makan. Jadi sangat-sangat bagus, dan hub itu bukan apa-apa. Kita bisa delivery ke Yaman. Oh gitu. Karena tidak kurang dari orang Yaman itu ada 8 juta loh orang keturunan Yaman di Indonesia. Salah satunya ya seperti Pak Gubernur kita Anies Baswedan, ya kan, terus Alatas, terus apa lagi itu Bawazir. Kenapa? Itu kan keturunan dari Yaman. Oh, oh ini banyak orang Yaman ya. Ini di bawahnya Pak Dubes ya. Iya. Nah, saya pengen juga iya. Yaman juga. Iya. Iya, iyalah. Oh. Itu keturunan dari Mukalla gitu, dari daerah apa namanya Mukalla sih sebutnya, dari dekat Tarim gitu. Saya kebetulan udah pernah ke sana tuh sekali bulan Desember. Kenapa? Kan tanggung jawab saya juga, kurang lebih 3.000 orang ada di situ. Iya, asik. Iya, benar. Nah, ini banyak yang pengen tahu juga sih, Pak Dubes ini dulunya apa nih Pak? Saya dengar memang bukan dari Kemenlu ya, dari background dari beda ya. Apa bisa di-share sedikit Pak? Iya, betul. Ya. Nah inilah, karena untuk jadi seorang Dubes itu tidak harus dari diplomat karier. Ya. Jadi ada juga dari politician, juga ada dari berbagai ya. Nah tergantung dari presiden melihatnya. Ada juga dari seniman, ya kan. Juga ada. Yang penting mereka bisa mewakili Indonesia, membawa warna Indonesia di negara orang, ya kan. Nah kebetulan saya dari politisi, jadi saya dipilih dari politisi. Jadi kalau untuk masalah diplomat itu saya juga learning by doing nih, belajar, ya kan. Cuman memang pengalaman saya waktu jadi wartawan itu ya tidak asing lah buat saya untuk mengadakan diplomasi di luar negeri itu, karena hampir 3 benua saya lalui dulu waktu saya jadi wartawan. Oh begitu ya. Ya sebaiknya jangan disebutkan partai apa dari partai politik. Oh nggak perlu, karena saya sudah NKRI, sudah Indonesia. Itu hanya sebagai kendaraan saja. Betul, asik gitu ya. Oke, understand. Nah, kita ini juga mau pengen tahu nih Pak ya, dalam posisi sudah berapa lama Pak Ihsan di Oman? Saya tiba meletakkan kaki yang pertama untuk seumur hidup saya pertama kali datang itu adalah bulan Oktober, tanggal 30 Oktober tahun lalu. 2020? Iya. Baru 8 bulan? Iya, kurang lebih. Oke. Jadi baru bisa bahasanya cuma syukron, sabahul khair, afwan. Oh, jadi itu beberapa kata-kata bahasa Arab yang bisa. Kan astagfirullah itu kan bisa Pak kan? Jarang dipakai di sini. Jadi itu bukan bahasa, ya jarang. Biasanya dibilang syukron itu terima kasih, sabahul khair selamat pagi, sabahun nur selamat sore. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi saya belajarnya begini. Ada lokal staff saya yang pintar bahasa Arab, setiap pagi, selamat pagi apa? Sabahul khair, begitu aja. Saya kira sebagai umat Muslim Pak Ihsan lebih banyak pasti banyak hafal kata-kata bahasa Arab lah, itu harusnya. Iya, iyalah, dalam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan tajwidnya harus tepat. Kalau enggak, lain lagi bahasanya. Susah loh bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kayak bahasa Jerman. Jadi ada kata pengganti orang ketiga, perempuan dan laki beda. Oh, gitu ya. Jadi grammarnya begitu, susah. Istri saya belajar juga, jagoan dia, karena dia banyak di rumah kan karena kondisi pandemi gini kan. Kalau saya sedikit belajarnya. Oh gitu. Nah, waktu Pak Ihsan ke sini nih, kayaknya apa ya menjadi perhatian besar dari KBRI di Oman nih untuk masyarakat Indonesia? Masalah apa nih? Kan ada macam-macam. Kalau di LA kita itu ada kadang-kadang kapal. Saya dengar Ivan juga ada kapal apa namanya kalau nggak salah itu kapal Marwan 1 ya, Pak, atau itu
14 Juni kemarin pemulangan itu. Saya tuh pikir Oman tuh di tengah daratan apa di pinggir pantai? Harusnya pinggir pantai berarti. Pinggir pantai, di Gulf kan. Oh, di pinggir Jadi pantai. antar pintu masuk lembah selat itu kalau kita gambarkan. Jadi gini masalahnya ya. Saya lebih kepada masalah perlindungan warga negara Indonesia. Ya. Karena ketika saya juga waktu ikut orientasi, ya. sebutkan memang kalau dulu kan diplomasi itu nomor 1, ya kan. Nah, kedua baru ekonomi, baru ketiga perlindungan. Sekarang nomor 1 perlindungan, ya. Terus baru kita promosi ya. Ya nomor 1 ada tiga unsur yang diterapkan oleh Pak Presiden kita. Jadi kita mengenal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terus ekonomi, ya kan. Terus baru pengenalan, jadi promosi. Nah, jadi terus terang aja, saya melihat di sini sedih saya. Kenapa? Ketika orang melihat Indonesia ada pembantu saya di rumah saya itu pembantu 2 orang Indonesia. Kenapa begitu? Oleh sebab itu, adanya diaspora di sini juga seperti Bung Dirman dan teman-temannya, saya bangunkan lagi bahwa Indonesia itu bukan saja pembantu, banyak orang-orang ekspertis kayak Bung Dirman itu. Jadi mereka itu punya, ya memang agak glamor, tapi menurut saya bukan glamor ya. Jadi punya grup jeep, ya. Mereka jalan pakai lambang Indonesia tuh di belakang mobilnya. Agak kaget, oh Indonesia grup main jeep, oke ya. Terus kadang-kadang saya ikut sekali-sekali sama mereka, terus dikenalkan, ini ambasador saya, ambasadornya. Disebutnya Safir, saya bilang Safir apa nih? Musafir apa sih? Oh Safir itu bahasa sini itu adalah ambasador. Nah gitu, kita membanggakan gitu. Jadi sedikit banyak mereka mengenal. Tapi kalau di kalangan diplomat atasnya memang sudah mengenal Indonesia tentunya. Tapi di tengah middle itu, di bawah itu mereka hanya melihat Indonesia itu pembantu rumah tangga. Seperti halnya juga di Malaysia. Susah untuk merubahnya. Makanya saya selalu mencoba untuk bekerja sama dengan diaspora. Ayo kita tingkatkan bahwa mereka itu hanya PMI itu karena dia hanya keterpaksaan saya kerja, tapi kalau enggak mereka juga banyak kita tengah-tengah kerja seperti hospitality ya, untuk perhotelan, dan juga nurse di sini untuk rumah sakit itu sangat besar potensinya kita bisa isi. Karena di sini terus terang ya, sorry to say, untuk orang-orang kayak suster-suster itu datangnya dari India, Bangladesh, Sri Lanka, India. Oh. Bangladesh, Sri Lanka itu tinggi tuh di sini. Jumlahnya banyak sekali. Istilahnya apa sih? Apa tuh ada India, Bangladesh, Sri Lanka itu ada tinggi sekali. Dan mereka jauh lah dengan Indonesia. Indonesia bersaing dengan Filipina. Ya, kalau Indonesia dan Filipina ini ya, India agak beda sedikit ya. Kulturnya juga agak itu ya, beda ya. Cuman Indonesia kalahnya cuma di bahasa. Iya. Orang Filipina bahasa Inggris sudah pasti mahir, orang kita baru belajar. Dan sekolah-sekolah, terutama dari gereja Advent, sekolah Adventnya Filipina. Kalau di LA begitu. Kalau di Indonesia dari UNAI, dari Universitas Advent di Bandung, Pak Dubes. Mereka banyak gardeners mulai dari situ. Nah, oke. Ini kemudian kita sudah hampir ini nih. Supaya tidak boleh terlalu panjang katanya. Nah, saya balik tanya dong, boleh dong? Ya, boleh. Silakan, Pak. Gimana? Bung Buce ini saya kenal sudah lama sudah lama di Amerika. Ya. Kebetulan saya pernah juga ke LA lah ya. Dan sebelum masuk ke LA itu dari mana asalnya Bung Buce ngapain nih sampai di sini, dan kok juga pinter wawancara, apakah punya background juga sebagai wartawan atau jurnalis? Nah, jadi saya lahir di Makassar dan saya besar di Papua, di Biak. Jadi saya SD, SMP, SMA, dan saya lulus ITS, kuliah di ITS, terus langsung ke Amerika buka bisnis. Ya, ya gitu tahu. Ya, jadi sudah lumayan lama, lebih dari 20 tahun. Saya sudah warga negara Amerika. Dan saya ikut terlibat di dalam diaspora sebagai executive board, udah 2 pengurusan, 2 kali periode. Ya, itu sedikit background saya, Pak. Saya ada sedikit ya, Bung Buce di LA ya. Ya. Ya waktu itu sebetulnya saya kan sama Bung Rosan yang sekarang jadi dubes di Amerika itu, dia sahabat dari adik saya. Jadi waktu saya ke LA, dipinjamkanlah rumah beliau di LA yang di mana tuh?
di rumah, tidur di rumah di Beverly Hills. Oh, gitu. Rumahnya Bu Rosan dulu. Rosan dulu punya rumah di Beverly Hills. Oh. Bekas rumahnya Bruce Willis itu kan. Wah, saya nggak tahu. Hebat. Oh, Saya nggak besar tahu. sekali rumahnya. Oh ya. Jadi ada satu cerita pagi hari saya buka jendela, loh kok ada mobil turis, terus dia teriak gitu, inilah rumahnya Bruce Willis. Ah itu ada pembantunya katanya. Saya tutup. Kenapa? Karena dia bilang, wah itu rupanya itu rumah kan rumah kosong yang besar. Itu rumah bersejarah. Jadi Bruce Willis sama Demi Moore tuh dulu menikah di situ dia. Rumah itu dibeli sama Rosan, tapi sekarang udah dijual sama Rosan. Nah, waktu itu saya berkesempatan, Kak, dia manggil saya kakak. Tinggalnya di sana, Kak. Saya jadi tinggal di sana hampir seminggu lah di sana. Jadi saya tidak berani buka pagi, kalau pagi-pagi ada mobil bus turis itu saya nggak berani buka daripada dibilang pembantunya. Gitu. Ya, jadi memang di LA ini ada grup turis keliling ke rumah-rumah bintang-bintang film di ini. Betul. Kan Hollywood kan terkenal sebagai bintang film. Orang mau tahu, rumahnya Bruce Willis kayak apa sih? Rumahnya Michael Jackson apa sih gitu kan? Wah, itu dahsyat tuh rumah. Rumahnya semua komplit, super komplit. Saya bingung lah. Ada studionya di bawah tanah. Jadi kita mau nonton film gitu, kayak TV kayak nonton di studio 21 aja di Jakarta. Moga-moga kalau Pak Dubes sudah ke sini, udah pindah ke sini, saya bisa main ke rumahnya nih. Kita di rumahnya nih. Saya nggak punya, saya pengen lagi ke LA. Saya mungkin cuti ini juga pengen ke Amerika nih. Oh gitu ya. Insya Allah lah. Oke. Ada last word Pak untuk kita untuk diaspora, terutama dengan KBRI dengan diaspora. Saya merasa dengan adanya diaspora di berbagai negara ini, tentunya KBRI sangat terbantu, ya. Karena apa? Mereka lebih bisa mendekat kepada masyarakat, dan kami yang di KBRI yang di tatanan atas yang ingin merambah sampai ke bawah itu sangat-sangat terbantu dengan kepanjangan tangan dari diaspora. Oleh sebab itu diaspora juga dengan sejalan dengan program-program KBRI tentunya dapat juga merangkul para warga negara Indonesia maupun negara lain yang cinta tentang Indonesia agar bisa sama-sama mengerti bahwa Indonesia ini lebih besar dan besar daripada apa yang dia ketahui. Dengan cara apa? Kita mengenalkan budayanya, mengenalkan ekonomi kita, ekonomi UMKM kita itu bukan main, dahsyat. Nah, itu juga tugas berat buat diaspora tentunya untuk mempromosikan UMKM itu semacam apa gitu. Saya terima kasih sekali, apalagi dengan Bung Buce ini yang terus-menerus mewawancarai para perwakilan Indonesia agar bisa mengetahui. Tentunya kan ini juga diekspos ke medsos, mereka melihat mana yang pekerjaan dari para dubes yang di negara setempat untuk bisa mengembangkan bekerja sama dengan diaspora. Dan khusus di Oman ini, saya sangat terbantu dengan Bu Vina, dengan Birman, yang begitu sangat dekat dengan masyarakat dan juga sangat merangkul KBRI dalam hal ini dalam pekerjaan schedule-nya dia. Ya. Itu kira-kira. Sekali lagi saya berterima kasih bahwa dua sahabat rekan kami sama-sama di Executive Board, yaitu Bapak Haposan, yang saya mengerti beliau adalah ketua diaspora Oman sebelumnya, dan juga Ibu Vina yang sangat-sangat pintar nyanyi dan sangat aktif membantu kita dalam media massa, dalam mengedit video semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes untuk waktunya. Oh iya. Ya, terima kasih. Saya lupa tadi menyebut Pak Haposan. Pak Haposan itu yang pertama kali datang ke saya itu Pak Haposan. Dia mengatakan dia akan mendelegasikan, sorry ya. Pak Haposan itu betul-betul menjadi orang tua lah di sini ya. Oh begitu. Cuman beliau tuh memang ya karena memang sudah terlalu lama di sini dan katanya rencana akan balik, jadi didelegasikan kepada Bung Dilman. Jadi dari Horas ke Majua sama saja. Betul. Beliau pasti adalah ketua dari masyarakat Batak di sana kayaknya juga ya. Iya. Terima kasih Pak Dubes.